Selamat siang Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah berkenan hadir untuk kami interview terkait Human Research Business Partner ini. Nah, ada pepatah nih Kak mengatakan, tak kenalkan maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, Program Studi Manajemen. Saya Sabrina dan ada tiga rekan saya, Ajeng, Astari, dan Afrida. Halo semuanya, salam kenal ya, Mbak Aku Halo manggilnya Kak Jen. Sabrina, Adriani, Afrida, Astari ya. Ya, salam kenal. Aku Iya, Jen. salam kenal Kak Jen. Kenal Kak Jen. Mm-mm. Ini Kak, karena keterbatasan waktu, boleh kita lanjut langsung ke sesi kenenan saja ya Kak? Boleh, boleh, silahkan. Oke, ya. Nih kayak yang pertama, menurut Kak Jen ini sebagai Human Resource Mm-mm. Business Partner di Wings Group, apakah ada Kak perbedaan fungsi HR pada umumnya dan HRBP di Wings Group itu sendiri Kak? Iya, kalau dari menurut saya, fungsi HR kan pada umumnya itu hampir sama dengan HRBP, terutama di perusahaan saya. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda, tapi kalau misalkan kita lihat fungsi HR itu umumnya menangani blok industrial relations, human capital management, sama remuneration management. Kalau di HRBP di perusahaan saya, mungkin perusahaan saya izin ini sedikit ya, perkenalkan saya Jen Givena dari HRBP PT Sayap Mas Utama atau Wings Group. Saat ini menanganinya lebih di talent management officer-nya seperti itu ya. Nah, seperti tadi di atau di posisi yang saat ini sedang saya handle, kalau di HRBP di perusahaan saya itu kalau tadi kan ada tiga blok ya, industrial relation, human capital, dan remuneration. Namun kalau di HRBP di tempat saya mungkin lebih mengenangani di bagian human capital management-nya juga sama sedikit banyaknya di remuneration management. Kenapa di industrial relation yang enggak? Karena kita punya badan tersendiri, industrial relation expertnya untuk menangani masalah-masalah ke-HR-an gitu ya, atau industrial relations di perusahaan kita. Mungkin itu untuk menjawabnya. Oh ya Kak, jadi kan kedua fungsi tersebut berarti antara HR dan HRBP ini saling berkaitan ya Kak dalam mengelola SDM di Mm-mm. Wings Group. Nah, gimana nih Kak tanggapan Kak Jen jika ada perusahaan dengan yang skala besar yang memiliki unit bisnis banyak juga tapi dia tuh belum ada HRBP-nya Kak? Oke, oke. Sebenarnya sih kalau secara HRBP fungsinya itu kan dia itu Human Resource Business Partner gitu ya. Berarti kan artinya dia itu membantu lebih ke arah strategical thinking ataupun strategic decision untuk membantu bagaimana mengelola dan mengoptimasi bisnis. Kalau misalkan dalam perusahaan besar dia belum memiliki HRBP, sebenarnya mungkin nggak bisa dibilang dia belum mature enough sebagai perusahaan, tapi mungkin ada juga mungkin dia lebih langsung ke people development-nya langsung, ada departemen people development-nya, atau ada departemen yang dia langsung tadi kayak ada IRE-nya, atau juga ada dia juga lebih langsung ke remuneration-nya yang sebenarnya fungsi-fungsi HRBP seperti itu juga tapi bisa langsung difokuskan oleh beberapa langsung ke departemen tersebut gitu atau ada sebutannya lainnya ada kayak kalau di saya HRBP atau Human Resource Komersial karena saya Human Resource Komersial di Sales and Distribution tapi kalau yang di tempat lain mungkin lebih ke arah People Business Partner atau which is sebenarnya nggak masalah juga sih nggak ada problemnya juga yang penting sebenarnya adalah fungsi HR-nya itu atau hal-hal yang ingin dipenuhi di perusahaan itu dapat tercapai menurutku sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Jen atas jawabannya. Nah, berikutnya akan Mm-mm. dilanjut rekan saya Kak Astari. Oke, terima kasih Sabrina. Sama-sama, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah model Dev Ulrich dijalankan juga di perusahaan Kakak? Mohon untuk dijelaskan ya, Kak. Oke, kalau yang saya lihat di sini model Dev Ulrich itu kan ada empat ya. Ada strategic partner, ada juga sebagai change agent, administrative expert, dan employee champion gitu ya. Nah, semenjak dari saya pertama kali bergabung di PT Sehat Mas Utama, saya melihat di HRBP di tempat saya itu memang sudah menjalankan keempat hal tersebut, yaitu seperti kalau kita lihat ininya ya, ini saya juga kayak dapet HR-nya nih ke HRD Distribution Center dan itu tuh ada juga di sini dev outreach-nya gitu ya, efficiency gitu. Nah, strategic partner kita tentunya tadi ya, strategic partner HRBP di tempat saya
itu berperan sebagai mitra strategis untuk memformulasikan langkah-langkah yang dapat mendukung perusahaan untuk mencapai target bisnis. Jadi contoh yang sering dan kita laksanakan tuh, nah misalkan saya itu sales and distribution bagian HRBP-nya. Berarti untuk kebutuhan manpower planning untuk di sales yang ada di PT Saya Pas Utama ataupun distribution yang ada di PT Saya Pas Utama itu kita planning bersama dengan user-user kami. User-user kami itu seperti regional sales manager, regional distribution manager, yang mana nanti dari situ kita akan membicarakan diskusi berapa sih kebutuhan apa misalkan apa rencana Bapak dalam 3 bulan sampai 5 bulan ke depan. Kenapa 3 sampai 5 bulan ke depan? Karena kita kan FMCG ya. Jadi benar-benar fast moving banget untuk range waktunya sehingga dalam 6 bulan ke depan at least kita tahu dulu mereka itunya seperti apa di 6 bulan ke depan. Setelah 6 bulan ke depan mereka kita mengetahui ngobrol ada misalkan ada untuk RSM gitu ya, saya ingin expand coverage di 5 kota di Cirebon. Nah, berarti kan ada dibutuhkan supervisor, dibutuhkan salesman baru dan lain-lainnya. Nah, itu deh di situ apa namanya fungsinya HRBP juga kita membantu sebagai strategic partner di situ. Di situ juga kita juga saling berkoordinasi sama tim user apa sih yang diperlukan di salesman. Contohnya kalau kemarin saya membantu di bagian qualification salesman. Karena dilihat dalam hal salesman yang ada di Wings itu sudah baik, tapi belum terstandarisasi semua nih hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka. Nah, itu contohnya ya strategic partner. Kalau yang keduanya kayak change agent, nah HRBP kita tuh berfungsi sebagai penghubung perusahaan dengan karyawan dalam menginformasikan kebijakan untuk meminimalisir resistensi karyawan terhadap perubahan. Jadi contohnya waktu itu kita itu kalau teman-teman tahu kan penggajian itu sebelumnya kalau dulu-dulu banget kan menggunakan sistemnya perkas atau sistemnya benar-benar yang administratif dan itu cukup memakan waktu di setiap bulannya. Nah, di Wings waktu itu ketika saya masuk itu berubah dari perkas ke sistemnya portal. Jadi dalam artian itu sistemnya portal semuanya tuh terautomatisasi dan teronline. Tapi kan ada shifting yang sangat cukup besar tuh yang harus dilakukan oleh seluruh HRDC di PTDC kita masing-masing. Nah, itu di situ HRBP membantu eh, mengawal dari awal sampai akhir apa namanya proyeknya tersebut itu bisa berjalan dengan baik dan juga bisa menghasilkan benar-benar terjalankan tuh portalnya. Nah, itu salah satu contohnya sih kita bergaji di change agent. Nah, kalau untuk employee champion, kita fungsinya untuk membuat lingkungan kerja yang dapat motivasi karyawan untuk bisa lebih berkontribusi. Jadi, contoh-contohnya kita juga bergerak atau kita, misalnya saya talent management officer-nya juga membantu di program pengembangan karyawan, pemberian reward, atau juga pemberian training-training kepada sales atau kepada tim-tim distribution kita. Jadi contohnya kayak di kita tuh ada fast track internal, jadi ada program-program seperti itu yang kalau mau jadi salesman mau jadi supervisor dalam waktu 6 bulan tuh bisa eh, mereka fast track untuk pengembangan karyawannya. Nah itu contoh-contohnya yang kita lakukan juga. Nah untuk administrative expert tentunya HR, jadi gini, kalau secara struktur organisasi ya, sorry agak loncat-loncat untuk jelasinnya. Kalau secara penggambarannya, kita itu di HO itu kan, jadi ini lingkup besar ke HRD-an pada saat masuk utama. Salah satunya itu adalah HRBP bagiannya. Nah, HRBP itu punya partnernya kita itu adalah HRDC. HRDC berarti itu dia adalah personalia atau HRGA yang ada di PT di sayap Mas Utama. Jadi kalau teman-teman tahu ada yang di Bekasi, ada yang di Jakarta, Marunda, ada yang di Pontianak, Pekanbaru dan lain-lainnya itu semua adalah HRGA-nya. Itu masing-masing di tempat itu ada HRGA yang jadi partnernya HRBP. Nah, disitulah kita juga berperan sebagai administrative expert form-form mutasi, promosi, karyawan tetap yang ada dijalankan oleh HRPT yang ada di PT penempatan nantinya mereka masing-masing itu akan larinya tuh atau dimuarakannya ke HRBP. Dari HRBP kita akan meminta approval dari direksi. Dari setelah itu juga kita punya pencatatan sehingga kita punya angka yang pasti siapa sih berapa orang sih yang kita promosi, yang kita mutasikan dan yang kita punya form karyawan tetap. Nah, disitulah jadi kita mastiin HR tools dan prosesnya itu berjalan dengan efektif sesuai dengan SOP yang berlaku. Mungkin
semoga menjawab ya untuk itu Astari. Oke, makasih ya. Ya, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana proses terbentuknya HRBP dan apa tujuannya organisasi membentuk HRBP di perusahaan Kakak? oke. Kalau bagaimana proses terbentuknya, jujur saya belum tahu, ya. Nggak yang terlalu banyak ya, karena waktu itu ketika masuk udah ada HRBP-nya gitu ya. Tapi prosesnya sih sepertinya kurang lebih hampir sama bagaimana departemen itu terbentuk. Karena mungkin ada kebutuhan dan juga ada sesuatu yang memang diperlukan oleh user untuk kita itu. Jadi gini, HRBP itu menurut saya tuh sebagai sebuah jembatan untuk ke bisnis gitu. Ini user kita tuh berarti ada direktur, ada manajerial. Kalau di tempat saya ada bagian di sales and distribution. Nah, bagaimana caranya mereka memiliki pasti kan yang mereka pikirkan itu how to boost their performance, how to boost their sales and distribution, how to boost their KPI, and how to develop their own people and their other stuff gitu ya. Nah, HRBP tuh di situ tuh kayak sebagai penjembatan atau sebagai partnernya si user kami ini. Nah, ini tuh kalau menurut saya sih mungkin terbentuknya HRBP ya karena ada kebutuhan um, untuk mencapai hal tersebut yang diperlukan kan orang-orangnya. Nah, how we can manage their people itu juga berarti kan butuh fungsi dari HR, fungsi HR. HR-nya itulah di HRBP tersebut gitu. Jadi HRBP tersebut melihat bagaimana kebutuhan manusianya itu cocok dengan dengan performance bisnis yang ingin dicapai oleh user tersebut gitu. Jadi ya kalau misalkan tadi ada yang diperlukan expand coverage, ya oke berarti apa yang dibutuhkan? Tadi manpower planning. Di manpower planning berarti ada berapa? Misalkan kami membutuhkan 30 supervisor baru. Sebenarnya kalau di HR kami yang akan mencari nggak yang akan mencari bukan HRBP tapi tim talent acquisition-nya kami gitu atau tim rekrutmennya kami. Tapi what numbers-nya itu adalah dari HRBP. Why? Karena nanti dari HRBP kita akan melihat dari tim-timnya bapak-bapak ini sebenarnya dari 30 ada nggak sih yang bisa dipromot secara internal? Ada nggak sih dari secara itu yang bisa kita lihat ini? Nah, di situ kan ada berarti kan ada kebutuhan yang memang HRBP itu has a helicopter view dan bisa melihat dan melihat sumber dayanya dulu seperti itu gitu ya. Baru setelah itu kita kolaborasi dengan talent acquisition, recruitment, dan juga mungkin nanti sama tim development. Kita juga ada lagi sih corporate university kita juga punya sendiri sih gitu. Jadi kayak training development dan lainnya. Dan di situ sih menurut aku uh, mungkin asal mulanya HRBP juga terbentuk karena ada kebutuhan yang kita untuk melihat helicopter view untuk bisnisnya seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaan keduanya bagi apa tujuan organisasi ya. Nah, mungkin di situ bisa terlihat juga sih tujuan organisasinya yang mana untuk membangun bisnis yang kuat, membangun bisnis juga performance dan yang baik, kita memerlukan manusia atau sumber daya alam yang sumber daya alam sorry sumber daya manusia yang lebih baik gitu ya dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah di situ HRBP mampu melihatnya jadi problem solvernya dan juga apa namanya ya mengetahuinya mempersiapkannya bersama dengan user gitu. Gini tuh Astari, semoga bisa menjawab. Oke, makasih. Pertanyaan selanjutnya di akan ditanyakan oleh teman saya. Terima Iya, kasih Astari. selamat siang Kak Jen. Kak Jen, tapi Selamat saya siang. sendiri masih penasaran nih Kak. Tadi kan HRBP-nya itu masih mencakup lingkup internal gitu ya usernya ya. Kalau misalnya untuk eksternal sendiri, partner atau usernya tuh siapa sih Kak? Terus kira-kira peran HRBP dari perusahaan Kakak itu bagaimana? Seperti itu. Oke, mungkin ini Gina Driani. Kalau yang eksternal yang kamu gambarkan atau yang kamu bayangkan itu definisinya seperti apa ya? Mungkin dari divisi lain, dari kalau misalnya tadi kan sekitaran kayak direktur, pegawai, ada nggak sih Kak peran HRBP di sini dengan partner lain itu semisal apa ya, semacam apa dari perusahaan lain gitu, misalnya Kak, klien dari luar, sebagai partner bisnis itu ada nggak sih Kak kalau misalnya dari HRBP-nya Wings Group gitu? Hmm, oke. Di bidang HR-nya ya. Iya, di Hmm, HRBP-nya gitu. oke. Mungkin kalau eksternal saya jarang menemukan peran kita di situ. Tapi lebih karena kalau antar bisnis, maksudnya gimana ya? Oh, eh mungkin ini.
HRBP sendiri itu kan tadi kan fungsinya cukup luas ya. Ya, Dan kalau kita eh maksudnya dan perusahaan kita sendiri, mungkin perusahaan PT Sayap Mas Utama ya saya ngomongnya ya. PT Sayap Mas Utama Wings Group sendiri itu kan punya punya dua bisnis sebenarnya. Ada mm-mm. manufacturing, ada Hmm. manufaktur, ada yang juga sales and distribution atau pergudangan lah ya. Bahasanya gudangnya gitu. Nah, sales and distribution itu saya itu berada di HRBP Sales and Distribution. Tapi untuk manufacturing itu dia ada lagi HRBP-nya gitu. Nah, di situ kita juga saling berkoordinasi, berkolaborasi sih antar HR masing-masing HRBP-nya seperti itu. Tapi itu masih dalam lingkup satu perusahaan yang sama ya. Kalau misalkan dengan perusahaan yang bukan, itu satu grup yang sama walaupun PT-nya berbeda sebenarnya. Jadi kalau teman-teman tahu Prakarsa Alam Segar itu juga masuk dalam Wings Group, tapi itu udah masuknya manufacturing-nya kita atau sister company-nya kita gitu. Atau teman-teman tahu Glico Wings, PT Glico Wings itu juga Wings Group juga, tapi itu masuknya sister company kita. Mereka punya HRBP dan ininya masing-masing juga gitu. Tapi kita saling related di situ. Nah, tapi kalau untuk sampai yang di luar, keluar dari PT atau lingkup Wings Group, em, mungkin yang pernah saya temukan lebih ke arah eh, ngobrol barengnya lebih ke arah vendor ya. Vendor ini misalkan vendor kita untuk outsourcing gitu. Vendor outsourcing kita, vendor-vendor em, training development-nya kita, dan lain-lainnya. Lebih ke arah situ sih. Mungkin kalau itunya aja. Soalnya mungkin ada tim lainnya sih. Kayak purchasing kan ada juga koordinasi ke orang lain gitu ya di luar sayap Mas Utama. Tapi kalau di HRBP mungkin kita user-usernya sih utamanya tergantung dari departemen tersebut. Misalnya HRBP Social Distribution ya berarti usernya kita dua orang itu misalkan ya. RSM, RDM kita. Tapi untuk keluarnya ya nggak terlalu yang ini sih. Tapi user utama kita paling dua itu. Iya, baik. Siap. Terima Mm-mm. kasih, Kak. Mau tanya lagi. Mm-mm. Semisal kita nih, Kak, mau perusahaan kita itu belum ada HRBP-nya. Terus kalau misalnya perusahaan Mm-mm. kita mau buat divisi HRBP, itu bagaimana ya, Kak, prosesnya? Kira-kira. Proses pembuatan HRBP di misalkan perusahaannya belum punya gitu ya. Mm-mm, Eh, misalnya ini kita mau menerapkan jujur, kayak gitu. ini jujur lebih ke arah pandangan saya ketika saya HRBP ini saya HRBP baru 2 tahun terakhir ya begininya ya belum yang dari awal mula PT Saya Utama berdiri. Jadi saya nggak bisa bilang secara eh apa namanya SOP-nya atau secara ininya apa namanya hukumnya atau legalnya. Tapi kalau belum memiliki, saya rasa gak apa-apa, tapi itu yang kayak tadi, Dev Aldrich itu tadi ya. Itu kan sebenarnya dia empat itu, tapi dia punya tahapan kan. HR-nya kuat dulu nggak sebagai administrative expert. Setelah mereka kuat sebagai administrative expert, mereka mampu nggak untuk menjalankan employee champion. Setelah mereka sudah melakukan employee champion, mereka cukup mampu nggak untuk masuk ke change agent. Baru setelah itu mereka masuk ke strategic partner kayak gitu. Jadi kalaupun mau dibuat HRBP di perusahaan, saya rasa bisa dijalankan secara bertahap gitu. Menguatkan dulu nih tim-tim HR-nya untuk dia nggak cuma sekedar administratif, tapi dia harus bagaimana caranya bisa memulai dengan employee champion gitu. Itu kan ya kalau Dev Outreach kan ada strategic fokus, operational fokus, ada people and process ya itunya. Nah, kalau dari itu kalau kita cuman HR-nya hanya berkutat di administrative expert, maka perlu dikembangkan bagaimana HR di perusahaan tersebut bisa ke employee champion, change agent sampai strategic partner sih kalau menurut saya. Jadi pengembangan di HR-nya itu dan atau mengembangkan dan itu juga berarti kedua setelah itu harus disusun lagi tuh kualifikasinya. Kualifikasi HR yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk sebagai HRBP, em, proyeksi bisnis seperti apa yang diharapkan, dan juga tipe bisnis partner yang seperti apa. Ada boundaries-boundariesnya nggak? Apakah perlu sampai industrial relation? Apakah ngebahasnya sampai remuneration management juga? Atau cukup sampai human capital management? Atau seperti apa? Nah, itu yang harus diobrolkan dan didiskusikan di pihak manajemen sih menurut aku ya. Tapi yang setahu aku juga itu tahapan-tahapannya yang mana sehingga nantinya HR di perusahaan tuh
atau HRBP bisa berlangsung di perusahaan, at least basicnya itu dulu tuh, administrative expert, employee champion, strategic partner, sampai chief agent. Mungkin itu, Adriana. Iya, berarti tetap harus kita lihat dulu ya Kak, dikuatkan dulu, baru kita harus lihat juga MSDM-nya itu kira-kira sudah siap atau belum gitu ya Kak, untuk menerima ada HRBP di dalam perusahaan seperti itu ya. Nah, kan Iya, dari tadi, tapi HR-nya sih lebih oh ke ya arah HR-nya. orang HR-nya ya. Heeh. Ya Mm-mm. baik. Ya, Nah gimana? dari tadi kan kita juga udah tahu nih Kak, sedikit-sedikit udah mulai kelihatan gimana sih cara kerjanya HRBP, tugasnya apa aja seperti itu. Nah, kalau misalnya tantangan tersendiri dari Kakak nih sebagai seorang HRBP itu apa sih Kak kira-kira? Oke, kalau HRBP menurut aku tantangannya how to manage your user expectation. Jadi tentunya user kan punya ini ya, punya ekspektasi. Saya maunya KPI saya, tim saya itu bagus semua. Atau gimana caranya saya pun bisa kayak cluster ya, saya cerita dikit. Kita punya kebutuhan 10 supervisor dalam waktu 6 bulan. Saya mau ngembangin orang-orang yang ada dari fresh graduate. Pokoknya gimana caranya selama 6 bulan dia bisa berhasil menjadi supervisor. Disitulah kita harus juga tantangan nih. Berarti kan harus ada punya induction yang tepat, development yang tepat, mentor dan coach yang kita siapkan dan lain-lain gitu ya. Apa namanya, branding dan yang tepat juga. Nah, itu yang kita harus manage user expectation kita. Pak, I think nggak logis kalau hanya Bapak butuh 6 bulan. Sedangkan pengembangan karyawan MT atau management trainee itu at least 1 year untuk kita bisa expect anak ini ready to serve as the supervisor position gitu. Nah, ya hal-hal kayak gitu sih yang cukup jadi tantangan untuk jadi HRBP. Jadi memanage yang mana kenyataannya, realitanya nih benar bisa atau enggaknya sama user expectation. Kalau dari saya ya, tapi sejauh ini sih saya pertama cukup baik sekali dalam hal user-usernya dan juga mampu punya discussion yang dua arah gitu ya. Jadi eh, tidak serta-merta hanya meminta satu A ke A gitu ya, tapi A, B, C ya jadinya bisa kita terkonklusikan untuk hasil terbaik untuk pertumbuhan bisnis gitu. Ya terlihat juga sih kita kemarin naik 50% kalau nggak salah omsetnya. Mm-mm. Ya baik Kak, terima kasih. Selanjutnya ada Afrida ya Kak yang ingin menanyakan juga. Terima kasih Kak Oke, Jen. terima kasih Riani. Halo Kak Jen. Halo Tadi Frida. kalau udah ngomongin, iya Kak, tadi udah ngomongin tentang kesulitannya nih Kak. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Kak, apa sih keuntungannya yang udah pernah Kakak lalui nih sebagai akhir BP-nya Kak? Tuh Kak. Keuntungannya pribadi apa keuntungan gimana nih ininya Frida? Oke, kalau pribadi ya, em, yang saya rasakan kalau jadi HRBP keuntungannya itu saya harus berpikir luas, harus punya wawasan yang luas gitu ya. Saya belajar banyak UCK, belajar juga banyak terkait hal-hal lainnya, terus juga belajar talent management utamanya, belajar juga how to remunerasiin orang, bahkan sampai kayak ya kita kan punya penilaian MPA gitu ya, yang 4 itu dari misal dari A sampai E gitu ya, dan itu kita kalau yang di E atau yang di kolom yang menurut kita uh, jelek itu bagaimana performance indikator, bagaimana performance manajemennya seperti itu. Jadi banyak hal sih yang saya pelajari. Justru menurut saya sangat beruntung di HRBP itu banyak belajar banyak hal gitu. Dan keuntungan lainnya mungkin karena PT saya masuk sama PT DC-nya banyak ya. Jadi saya punya kesempatan untuk keluar-keluar kota. Jadi kemarin baru dari ke Pekanbaru, sempat ke Serpong, Balaraja, Bekasi itu juga sering untuk kita meninjau dan memberikan istilahnya atau meninjau dan mereview dan harapannya nanti bisa jadi change agent juga buat tim mereka. Gitu sih kalau untungannya ya. Jadi ada both side ya menurut saya penting banget yang itu kayak apa namanya eh secara pengembangannya secara pribadi sama ada juga kesempatan-kesempatan yang kita bisa kita lakukan bersama itu sih kalau dari saya. Mm.
Oke, makasih Kak tentang penjelasannya. Kayaknya sekian dulu nih yang kita tanya-tanyain buat kesempatan kali ini. Thank you banget waktunya. Kajian udah repot-repot buat ngeluangin waktu buat kita. Aku boleh izin buat foto, buat dokumentasi ya kajian. Boleh, kalau kelihatan gendut kasih tahu ya. Oke. Ini dapat infonya dari siapa sih, Naira ya? Iya, kayak Kanera kan aku nge-post, terus aku bilang ada ini nggak apa ada info tentang siapapun deh yang bisa ditanya-tanya tentang HRBP karena kan nggak banyak kan. Aku kan kebetulan kerja di Starbucks Kak. Itu aja nggak pakai HRBP, jadi aku sulit buat kemana lagi ya. Aku taunya Kak Neira tuh eh, kerjanya ya bagian HRD juga yang aku tahu Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Itu nggak ada Kak Hmm. Neira. Siap, siap. Ya, semoga membantu ya teman-teman dan juga salam kenal juga sih. Semoga kalau ini nanti bisa kita tetap saling keep kontak aja biar bisa semoga nanti bisa bantu-bantu juga. Itu aja sih. Thank you ya, Oke, Frida. Terima kasih Ya, banyak Kak makasih Kak Jen ya. Jen. Kita Kak, foto dulu ya, izin Kak. untuk di dokumentasi ya Kak. Oke, Ya. kalau Satu, ini dua, tiga. Lagi ya Kak. Satu, dua, tiga. Terima kasih banyak Kak Jen. makasih Kak sama-sama Jen. semuanya. Terima kasih banyak, sukses ya buat skripsi. Sukses Ini juga Kak skripsi ya? Jen. Semoga Makasih sehat Udah. selalu Kak ya Kak Jen. Jen. Iya. Sukses juga Kak Jen.